Seorang pelajar thalibul ilmi harus orang yang ahli ibadah. Ya. Lama zikirnya, lama sholatnya, banyak zikirnya, banyak doanya, sambil dia sabar, tahan banting. Ini di pondok kan nggak kayak di rumah. Kamu di sini mungkin tidurnya di kasur, saya dulu nggak di kasur tidurnya, di meja-meja itu, banyak tingginya lagi. Tahu tinggi, bangun tuh gatel-gatel, berentol-berentol, nggak ada kasur. Makan itu satu gayung orang 7 nasi, banyak nggak segayung itu? Tumpah, dinampan, diratakan, makan harus ngebut. Kalau nggak ngebut nggak kebagian. Udah selesai makan masih lapar. Subhanallah. Dulu saya nggak kayak gini badannya. Sekarang kan tidak habis nikah nih, istrinya nggak bisa ngurusin. Nggak bisa ngurusin istrinya, tahu ya. Sekarang dulu saya jadi santri ada kurus kering, rambutnya pirang, bukan orang berandal, bukan. Emang airnya itu asin. Mandi itu kan, aduh pokoknya subhanallah, cerita masa-masa santri dulu. Itu saya nggak dapat biaya. Cuman 3 bulan pertama dikirimi, udah tuh cari duit sendiri untuk biaya. Saya tamat Al-Furqan nggak punya kitab. Mau pulang ke Lampung, Ustaz, Rafiq saya ngadu sama Pak Ustaz, saya mau pulang ke Lampung nggak punya kitab Ustaz. Kasih kita Ustaz Rafiq, kasih hadiah. Ya, kasih tafsir Ibnu Katsir, dikasih apa itu? Taisir Alam. Kasih, pokoknya masalah dikasih bekal saya pulang ke Lampung. Karena saya niat pengen pulang, pengen dakwah di Lampung. Itu, saya pulang ke sini tahun 2000. Awal mulai dakwah di sini sampai ketemu kalian sekarang. Subhanallah, ya, alhamdulillah Allah beri bisa ya, walaupun nggak mumtaz mungkin ya, tapi bisa ngerti, bisa paham, bisa ngikuti, bisa berfaedah. Ini kita syukuri. Doa kepada Allah, mohon ya, ihris ala ma yanfa'uk, ya, wasta'in billah wala ta'jis. Pesan Rasulullah. Fokus ketika belajar, fokus, nggak usah mikir masa depan. Allah yang jamin. Oh, nanti saya punya anak gimana ini? Mau tinggal di mana? Penghasilan gimana? Kita dulu sering dinasihati Ustaz Rafiq ketika belajar, nggak usah mikir gitu, fokus saja belajar. Siapa yang perhatian dengan akhiratnya, Allah nggak sia-siakan dunianya. Subhanallah, asli. Ya, nyata betul, nggak Allah sia-siakan kita di dunia. Kalau kita perhatian dengan akhirat, kita belajar. Ya, ikhris ala ma yanfa, semangat belajar. Ya, wasta'in billah, tadi minta tolong kepada Allah, banyak doa, banyak bermunajat. Jangankan level kita, ikhwah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang lautannya ilmu, ya. Yang orang-orang yang kalau ilmunya nggak matang, bahasa Arabnya nggak matang, mau baca kitab Syekhul Islam tuh bisa nyelam, nggak nembul lagi dia, tenggelam, nggak bisa paham, malah mumet. Karena dia bantah mantik, bantah ilmu filsafat, bahasanya kadang itu susah dipahami Syekhul Islam itu. Itu aja kadang ada muskilah juga ketika belajar. Ya, dikisahkan ada muskilah, dia nggak paham satu permasalahan, dia berdoa kepada Allah, bertawassul dengan sifat-sifat Allah. Kata dia, wa ya muallima Adam alimni. Subhanallah. Wahai zat yang ngajari Adam nama-nama, ajari saya juga. Minta kepada Allah. Wa ya mufahhima Sulaiman fahimni. Wahai zat yang memahamkan Sulaiman. Karena keputusan Nabi Sulaiman lebih tepat dibanding keputusan Nabi Daud dalam kisah wanita yang rebutan anak. Dalam kisah gembalaan yang menghancurkan kebun seorang, berhukum sama Nabi Sulaiman, berhukum dengan Nabi Daud, tapi yang lebih pas keputusan Nabi Sulaiman. Fafahamnaha Sulaiman. Ini kisah kejadian Syekhul Islam jadikan bentuk tawassul dia kepada Allah, tak kala dia nggak paham satu perkara. Ya mufahhima Sulaiman fahimni. Wahai zat yang membikin faham Sulaiman, pahamkan kepada saya. Antum kadang belajar kan nggak mudeng-mudeng ya. Itu kadang mesti ada itu. Belajar itu nggak ngeh. Saya dulu belajar usul fikih juga itu mumet. Kaidah gimana maksudnya, penerapannya apa? Begitu. Ya butuh kita tadi bersemangat, terus sabar, belajar, sungguh-sungguh, tahan banting.
Berarti kamu sekarang udah enak mondok itu, gedungnya udah masya Allah, ada kasurnya, makan sampai kekenyangan, bukan kelaparan, sampai masih nambah lagi. Suara enak betul. Tapi kadang-kadang ini hati-hati nih, banyak bakar-bakarnya ngantuk terus belajar ini. Asli itu. Dulu saya lapar itu enteng rasanya badan tuh emang. Semangat belajar itu. Sekarang kadang banyak makan, banyak jajan, kadang banyak ngasih infak ke pondok-pondok. Kadang pengaruh juga itu kalau kita nggak perhatian, ujian juga itu ya. Baik, ya. Jadi banyak-banyak doa. Wala ta'jis, jangan lemah. Jangan lemah. Sakit-sakit dikit jangan jadi alasan nggak masuk kelas. Ya, cuman hujan rintik-rintik, uzur. Cemen. Terus gitu loh. Ya, al-ajz itu masih mendingan. Itu masih mendingan dibanding malas. Kalau malas itu udah nggak ada obatnya. Itu. Malas mah semua jadi alasan. Kalau ajz itu tadi loh, dia meriang-meriang dikit berangkat gitu loh. Ya, cuman hujan, gerimis pasti berangkat gitu loh. Maksudnya sabar gitu loh. Menanggung beban, beratnya nuntut ilmu, belajar. Begitu. Itu pesan Rasul. Ya, semangat, sungguh-sungguh, banyak-banyak minta tolong kepada Allah, jangan lemah, apalagi malas. Ya, insya Allah dengan itu akan dapat kesuksesan. Man jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah ada. Allah ada, zat yang maha kuasa, yang di tangannya lah pengaturan alam semesta, yang sudah janji sama kita. Ud'uni astajib lakum, yang turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir kemudian berkata, man yad'uni fa astajiba lahu. Siapa yang mau doa kepada Allah ketika sepertiga malam terakhir, Allah akan ijabai. Man yas'alani fa'utiyalahu, yang mau minta ketika itu akan Allah beri. Man yastaghfirali fa'aghfiralahu, yang mau mohon ampun akan aku ampuni. Dulu zaman Imam Ahmad, aib seorang penuntut ilmu kok nggak sholat malam. Aib. Bangun kesiangan, dah azan subuh padahal. Sholat masbuk terus kerjaannya. Aib itu. Udah di masjid sebelum subuh. Udah sholat malam, minimal witir lah, jangan ketinggalan. Ini nggak bangun kecuali komat malahan. Ajar aja masih bablas. Begitu. Ya, sungguh-sungguh ya, insya Allah Allah akan berkahi, ya. Allah akan berikan yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, dan yakinlah semua yang Allah putuskan bagi kita itulah yang terbaik bagi kita. Wallahu a'lam bishawab.